Di Ciamis, Jawa Barat, ada sebuah danau yang airnya dianggap keramat. Danau itu bukan hanya pemandangan indah, tapi juga saksi bisu perjalanan sejarah kerajaan besar dan legenda spiritual. Namanya Situ Panjalu, atau lebih dikenal sebagai Situ Lengkong. Airnya dipercaya berasal dari tetesan suci Zamzam, dan hingga kini menjadi pusat adat, religi, sekaligus wisata budaya. Di balik keheningan air biru yang mengalir tenang, Situ Panjalu menyimpan cerita panjang yang membentang dari masa lalu. Nama danau ini tidak bisa dilepaskan dari kisah sebuah kerajaan besar yang pernah berdiri di Ciamis, Jawa Barat, Kerajaan Panjalu. Kata situ dalam bahasa Sunda berarti danau, tempat air berkumpul dan memberi kehidupan. Sementara itu, Panjalu merujuk pada nama kerajaan kuno yang berdiri sejak abad ke-7. Jauh sebelum peradaban modern hadir di Tatar Sunda, maka ketika masyarakat menyebut Situ Panjalu, sejatinya mereka sedang menyebut danau peninggalan leluhur kerajaan. Nama ini bukan hanya sekadar identitas geografis, melainkan juga sebuah warisan sejarah dan kebanggaan budaya. Kerajaan Panjalu sendiri dikenal dengan sebutan Soko Galuh Panjalu. Ia merupakan pecahan dari kerajaan Galuh yang kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan baru. Uniknya, pusat kerajaan ini tidak berada di daratan luas seperti umumnya, tetapi berdiri di sekitar sebuah danau alami yang kemudian dikenal sebagai Situ Lengkong atau Situ Panjalu. Arealnya luas, mencapai 70 hektar, dikelilingi hutan lebat, bukit hijau, dan hamparan alam yang menawan. Danau ini bukan hanya sumber air, tetapi juga menjadi benteng pertahanan alami yang melindungi kehidupan istana serta rakyat dari ancaman luar. Dalam catatan masyarakat, Situ Panjalu dianggap sebagai nadi kehidupan kerajaan. Airnya digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, tetapi pada saat yang sama, diyakini menyimpan nilai spiritual. Bagi leluhur Sunda, air adalah lambang kesucian, kemakmuran, dan keberlanjutan hidup. Tidak heran jika Roja-Roja Panjalu sangat menghormati danau ini, menjadikannya pusat kegiatan kerajaan, baik secara administratif maupun religius. Seiring waktu, Kerajaan Panjalu melahirkan sosok-sosok pemimpin besar. Salah satu yang paling dikenal adalah Prabu Borosngora, putra mahkota yang kelak menjadi raja pertama Panjalu Islam. Di masa pemerintahannya, Panjalu bukan hanya kuat secara politik, tetapi juga kaya secara spiritual. Borosngora lah yang kemudian menghubungkan nama Situ Panjalu dengan kisah sakral air Zamzam dari Mekah, sebuah cerita yang akan mengubah pandangan masyarakat tentang asal mula danau ini. Dengan demikian, sejak awal berdirinya, Situ Panjalu bukan hanya sekadar telaga alami, tetapi saksi bisu kejayaan kerajaan Sunda. Ia merekam perjalanan panjang dari masa Hindu, kemudian bertransformasi menjadi pusat kerajaan bercorak Islam. Namanya yang sederhana menyimpan makna mendalam, tempat yang lahir dari kebesaran leluhur, dan hingga kini terus dijaga sebagai warisan suci oleh masyarakat Panjalu. Setiap kali orang menyebut Situ Panjalu, seakan terngiang kembali gema sejarah bahwa di tepian air inilah peradaban besar pernah berdiri, dan dari sinilah kisah Borosngora akan bermula. Dalam sejarah Panjalu, nama yang paling sering disebut oleh masyarakat adalah Sang Prabu Borosngora. Ia bukan sekadar putra mahkota, melainkan tokoh yang menjadi jembatan perubahan besar dalam peradaban kerajaan. Kehadirannya membawa warna baru bagi rakyat Panjalu, sekaligus menyatukan nilai tradisi Sunda dengan ajaran Islam yang kelak ia bawa dari Tanah Suci. Menurut cerita turun-temurun, Borosngora adalah putra dari seorang raja Panjalu yang dikenal bijaksana. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan dan ketajaman hati yang luar biasa. Ia tak hanya mahir dalam olah kanuragan dan strategi perang, tetapi juga haus akan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Melihat hal itu, sang ayah mulai berpikir, anakku harus menjadi raja yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga kaya dalam ilmu dan spiritualitas. Pada abad ke-7, ketika ajaran Islam mulai terdengar gaungnya di Nusantara, keputusan besar pun diambil. Borosngora dikirim jauh meninggalkan tanah Panjalu untuk menimba ilmu ke pusat peradaban baru Mekah. Perjalanan itu bukan sekadar pengembaraan biasa. Bagi seorang putra mahkota,
Meninggalkan kerajaannya sama saja dengan mempertaruhkan masa depan. Namun, demi rakyat dan masa depan Panjalu, ia rela menempuh jarak ribuan kilometer melintasi lautan dan gurun. Di Mekah, Boros Ngora tidak hanya belajar bahasa, budaya, dan tata cara kehidupan, tetapi juga mendalami ajaran Islam secara menyeluruh. Ia berguru kepada ulama-ulama besar, menyerap ilmu agama dengan penuh kesungguhan. Di sanalah ia menemukan makna sejati dari kepemimpinan, bahwa seorang raja sejati adalah yang mampu membawa cahaya kebenaran dan kedamaian bagi rakyatnya. Setelah bertahan-tahan menuntut ilmu, Boros Ngora memutuskan kembali ke Panjalu. Dalam kepulangannya, ia membawa hadiah yang tak ternilai. Air Zam-Zam, air suci yang diyakini penuh berkah itu, dibawanya dalam wadah khusus. Bagi Boros Ngora, air tersebut bukan sekadar simbol, melainkan lambang spiritual yang akan ia wariskan untuk tanah kelahirannya. Kepulangan Boros Ngora disambut penuh sukacita oleh rakyat Panjalu. Mereka melihat sosok pemuda yang berbeda, lebih bijaksana, lebih tenang, dan penuh wibawa. Ia bukan lagi sekadar putra mahkota, melainkan seorang pemimpin yang telah ditempa oleh perjalanan jauh dan ilmu yang agung. Disinilah perjalanan baru dimulai. Tetesan air Zam-Zam yang ia bawa akan mengubah lembah di Panjalu menjadi sebuah danau keramat yang dikenal hingga kini sebagai Situ Lengkong Panjalu. Tetapi sebelum kisah itu terjadi, Boros Ngora lebih dulu diangkat sebagai Raja Panjalu Islam pertama, sebuah gelar yang akan mengukir sejarah baru di tanah Sunda. Sepulang dari Mekah, Prabu Boros Ngora tidak datang dengan tangan kosong. Selain ilmu agama yang ia pelajari, ia membawa sebuah hadiah agung, air Zam-Zam, air suci dari tanah kelahiran Islam. Air itu dibawanya dalam sebuah wadah khusus, dijaga dengan penuh kehati-hatian selama perjalanan panjang kembali ke Panjalu. Sesampainya di tanah kelahirannya, Boros Ngora marinong. Ia bertanya dalam hati, bagaimana aku dapat membagikan berkah air Zam-Zam ini, agar tak hanya dinikmati segelintir orang, melainkan memberi kehidupan bagi seluruh rakyat Panjalu. Jawaban itu datang dalam wujud keyakinan batin. Boros Ngora memilih sebuah lembah di kawasan kerajaan, tempat yang dikelilingi bukit dan hutan lebat. Di sana, ia menumpahkan air Zam-Zam yang dibawanya dari Mekah. Yang terjadi setelah itu adalah sebuah keajaiban. Air yang semula hanya setetes, mulai menyebar dan meresap ke tanah. Tak lama, mata air muncul dari dalam bumi, mengalir deras dan tak pernah berhenti. Lembah itu perlahan-lahan terisi, membentuk genangan besar yang kemudian meluas menjadi sebuah danau. Sejak saat itulah lahir sebuah telaga baru yang dikenal dengan nama Situ Lengkong Panjalu. Masyarakat Panjalu menyaksikan peristiwa itu dengan penuh takjub. Mereka percaya bahwa air tersebut membawa keberkahan, sebab berasal dari sumber paling suci di tanah Mekah. Lebih dari sekadar danau, Situ Lengkong dianggap titipan dari langit yang harus dijaga kesuciannya turun-temurun. Keajaiban itu juga memperkuat kedudukan Boros Ngora sebagai pemimpin. Ia tidak hanya raja secara politik, tetapi juga dianggap sebagai pemimpin spiritual yang membawa rahmat bagi rakyat. Keberadaan danau itu menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan Boros Ngora diberkahi oleh Tuhan. Yang lebih menakjubkan lagi, air danau ini tidak pernah kering. Musim hujan, airnya melimpah. Musim kemarau panjang sekalipun, danau tetap penuh. Fenomena ini semakin meneguhkan keyakinan masyarakat bahwa Situ Lengkong benar-benar berbeda dari telaga lainnya. Ia adalah perwujudan berkah Zam-Zam yang menyatu dengan tanah Panjalu. Sejak itu, Situ Lengkong bukan sekadar danau. Ia menjadi sumber kehidupan, sumber spiritual, dan simbol kejayaan Panjalu. Setiap tetes airnya dipercaya mengandung doa. Setiap riak ombaknya seakan membawa pesan leluhur. Jagalah kesucian air ini, maka kehidupan kalian akan terjaga. Situ Lengkong bukan hanya menakjubkan karena keindahan alamnya, tetapi juga karena nilai sakral yang melekat pada setiap tetes airnya. Masyarakat Panjalu sejak lama meyakini
bahwa danau ini adalah air keramat, titipan leluhur yang membawa berkah bagi siapapun yang menghormatinya. Kesakralan danau paling tampak dalam tradisi Ngapung Kaun Pare, sebuah upacara adat yang digelar setiap tahun setelah panen padi. Tradisi ini merupakan wujud rasa syukur masyarakat terhadap alam dan Sang Pencipta. Padi terbaik dipilih, lalu dipercikan air Situ Lengkong sebelum disimpan di lumbung desa. Ritual ini bukan sekadar simbol, tetapi doa agar hasil panen tetap melimpah, terlindung dari hama, dan selalu mencukupi kebutuhan masyarakat. Selain Ngapung Kaun Pare, air Situ Lengkong juga digunakan dalam berbagai upacara keagamaan, seperti doa keselamatan sebelum membangun rumah atau ritual penyembuhan tradisional. Warga percaya bahwa air ini mampu menyucikan benda, tempat, maupun manusia, selama diambil dengan niat tulus dan penuh hormat. Pantangan yang menyertai air ini sangat dijaga. Siapapun yang mencoba mengambil air dengan niat buruk atau merusak alam di sekitarnya, konon akan mendapatkan teguran gaib. Cerita-cerita tentang orang luar yang mengabaikan pantangan dan kemudian mengalami kejadian aneh tersebar luas. Ada yang perahunya terbalik di tengah danau, ada yang tiba-tiba sakit atau hilang arah di hutan sekitar. Semua kejadian ini menjadi pengingat bagi generasi muda untuk selalu menghormati air dan danau yang dianggap keramat. Kepercayaan masyarakat terhadap kesucian air ini menjadikan Situ Lengkong bukan sekadar danau, melainkan pusat spiritual sekaligus tempat berkumpulnya budaya dan adat. Di sini, warga Panjalu belajar bahwa alam bukan hanya sumber kehidupan fisik, tetapi juga penghubung dengan dunia leluhur dan Tuhan. Seiring berjalannya waktu, tradisi Ngapung Kaun Pare tetap lestari. Anak-anak belajar menghormati air dan danau sejak dini. Pemuda dan pemudi dilatih untuk menjaga tata krama. Dan setiap pengunjung dari luar selalu diingatkan untuk bersikap sopan. Semua itu dilakukan agar keberkahan Situ Lengkong tetap terjaga, mengalir dari masa lalu hingga generasi masa kini. Dengan demikian, Situ Lengkong menjadi simbol kehidupan dan spiritualitas Panjalu, tempat di mana manusia, alam, dan leluhur bersatu dalam harmoni yang indah dan sakral. Di tengah ketenangan Situ Lengkong, terdapat sebuah pulau kecil yang dikenal sebagai Nusa Gede. Pulau ini bukan sekadar bentangan tanah di tengah danau, tetapi memiliki nilai sakral yang mendalam bagi masyarakat Panjalu. Nusa Gede diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir para raja dan leluhur kerajaan Panjalu, termasuk Prabu Haryang Kancana dan Prabu Sanghyang Borosongora, sang raja Islam pertama. Pulau ini menjadi pusat ziarah dan doa bagi warga Panjalu. Setiap tahunnya, terutama saat upacara adat atau peringatan kerajaan, warga menyeberangi danau menggunakan perahu sederhana untuk mengunjungi makam leluhur mereka. Prosesi ini bukan hanya ritual penghormatan, tetapi juga sarana menghubungkan generasi sekarang dengan sejarah dan spiritualitas leluhur. Keberadaan Nusa Gede menambah aura mistis danau. Kabut tipis yang sering muncul di pagi hari membuat pulau ini terlihat seperti mengapung di atas air, seakan menyelimuti para leluhur yang menjaga danau dan wilayah sekitarnya. Banyak cerita rakyat yang menceritakan penampakan bayangan atau sosok halus di sekitar pulau, terutama bagi mereka yang datang dengan niat tulus. Warga percaya Nusa Gede adalah titik pusat energi spiritual Situ Lengkong, tempat doa dan berkah mengalir dari leluhur ke rakyat. Selain nilai religius, pulau ini juga menjadi saksi sejarah penting. Konon, disinilah Borosongora merencanakan pembangunan pusat pemerintahan kerajaan, menata wilayah administratif, dan mengajarkan ilmu serta adat kepada rakyatnya. Nusa Gede menjadi simbol keberlanjutan kerajaan Panjalu, sebuah pengingat bahwa sejarah, spiritualitas, dan tata pemerintahan bersatu untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Bagi wisatawan modern, Nusa Gede menawarkan pemandangan yang memikat. Air biru jernih yang mengelilingi pulau, pepohonan hijau yang rimbun, dan suasana damai yang membuat setiap pengunjung merasa tersentuh. Namun, bagi warga Panjalu, pulau ini lebih dari sekadar destinasi foto. Ia adalah pusat spiritual, simbol keberkahan, dan pengingat warisan leluhur yang harus selalu dihormati. Dengan Nusa Gede di tengahnya,
Situ Lengkong bukan hanya danau alami. Ia adalah titik pertemuan antara sejarah, legenda, dan spiritualitas. Tempat di mana manusia dapat belajar menghargai alam, leluhur, dan kehidupan itu sendiri. Selain keindahan alam dan sejarahnya, Situ Lengkong juga terkenal karena kepercayaan mistis yang melekat. Warga Panjalu sejak dulu menegaskan bahwa danau ini bukan sekadar sumber air, melainkan tempat keramat yang harus dihormati. Oleh karena itu, lahirlah sejumlah pantangan yang menjadi pedoman bagi siapapun yang datang ke Situ Lengkong. Salah satu pantangan utama adalah tidak boleh berkata kasar atau sombong di sekitar danau. Konon, siapapun yang melanggar pantangan ini akan mendapat teguran halus dari roh leluhur atau penjaga gaib. Cerita-cerita rakyat menceritakan orang luar yang mengabaikan aturan ini, kemudian mengalami kejadian aneh. Perahu mereka terbalik tanpa sebab, tiba-tiba hilang arah di hutan sekitar danau, atau bahkan jatuh sakit. Semua peristiwa ini dianggap sebagai peringatan agar manusia menghormati alam dan leluhur. Pantangan lain berkaitan dengan pengambilan air dan hasil alam di sekitar danau. Warga dilarang mengambil padi atau tanaman lain secara berlebihan atau untuk tujuan yang serakah. Air Situ Lengkong harus diambil dengan niat tulus dan penuh hormat. Air yang diambil untuk ritual atau keperluan sehari-hari hanya boleh secukupnya, agar tidak mengurangi berkah dan kesucian danau. Kepercayaan mistis ini juga menegaskan bahwa Situ Lengkong bukan sekadar objek wisata. Ia adalah pusat spiritual dan simbol keberkahan Panjalu. Anak-anak sejak kecil diajarkan untuk menghormati danau, mempelajari adat, dan menjaga kesucian airnya. Pemuda dan pemudi dilatih untuk berperilaku sopan, baik saat berziarah ke Pulau Nusa Gede, maupun ketika mengikuti upacara Ngapungkun Pare. Pantangan dan kepercayaan ini membuat Situ Lengkong terasa hidup. Ernya Siken mendengar niat setiap orang. Danau ini selalu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Bagi warga Panjalu, menghormati pantangan bukan sekadar takayut, tetapi ajaran moral dan spiritual yang diwariskan turun-temurun, agar hubungan manusia dengan alam tetap harmonis dan berkah terus mengalir. Dengan demikian, pantangan dan kepercayaan mistis bukan penghalang, tetapi petunjuk bijak. Mereka mengajarkan bahwa alam, sejarah, dan spiritualitas harus dihargai, dijaga, dan dipelihara agar Situ Lengkong tetap menjadi sumber kehidupan, pengetahuan, dan berkah bagi setiap generasi. Hingga kini, Situ Lengkong atau Situ Panjalu tetap menjadi simbol penting bagi masyarakat Ciamis. Tidak hanya sebagai warisan sejarah dan pusat spiritual, danau ini juga berkembang menjadi destinasi wisata yang memadukan alam, budaya, dan religi. Airnya yang jernih berwarna biru kehijauan, dikelilingi pepohonan rimbun dan perbukitan hijau, membuat setiap pengunjung terpana. Di tengah danau, terdapat Pulau Nusa Gede, tempat makam Prabu Haryang Kancana dan Prabu Sanghyang Borosngora, yang menjadi titik ziarah bagi warga dan wisatawan. Pulau ini menambah aura mistis sekaligus sakral, seakan mengingatkan bahwa Situ Lengkong bukan sekadar objek wisata, tetapi pusat sejarah dan spiritual masyarakat Panjalu. Selain menikmati panorama dan memotret keindahan alam, wisatawan dapat menyaksikan langsung tradisi Ngapungkun Pare, ritual adat yang masih dijaga turun-temurun. Upacara ini tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga syarat makna, rasa syukur, doa keselamatan, dan pengingat akan hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Warga setempat tetap menjaga tata krama dan kesucian danau. Setiap pengunjung diingatkan untuk bersikap sopan, menghormati alam, dan tidak melanggar pantangan yang telah diwariskan leluhur. Dengan begitu, keberkahan air Situ Lengkong terus mengalir, sekaligus menjadi pembelajaran tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sejarah. Kini, Situ Panjalu bukan hanya warisan budaya dan sejarah, tetapi juga hidden gem wisata Ciamis yang menawarkan pengalaman lengkap. Wisata alam, menikmati ketenangan air, pepohonan hijau, dan suasana damai. Wisata budaya memahami sejarah kerajaan Panjalu dan nilai adat yang dijaga masyarakat. Wisata religi, berziarah ke Nusa Gede, dan mengikuti ritual Ngapungkun Pare. Pesan abadi dari Situ Lengkong jelas,
Air adalah titipan leluhur. Alam adalah guru kehidupan. Dan menjaga warisan berarti menjaga berkah bagi generasi mendatang. Setiap riak di permukaannya, setiap hembusan angin di tepian danau, menjadi pengingat bahwa keindahan, sejarah, dan spiritualitas harus berjalan seiring. Situ Panjalu kini berdiri sebagai tempat di mana legenda, sejarah, dan kehidupan modern bertemu menjadi saksi bisu perjalanan panjang Panjalu dari masa kerajaan hingga era modern, dan tetap mengalirkan berkah bagi semua yang menghormatinya.